Halo semua, kembali lagi di Rara Des Channel. Kali ini aku mau mengadakan sesi tanya jawab mengenai beasiswa ke Jepang, khususnya beasiswa Mambuka Gakusho atau yang juga dikenal sebagai beasiswa Max. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang akan aku jawab hari ini itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah aku kumpulkan sebelumnya dari para followers aku di Instagram. Pertanyaan pertama ya pertanyaan yang paling mendasar ya, dari Diana Putria. Ceritain Kak dapat beasiswa apa dan pengalaman hidup mandiri di Jepang. Oke, jadi aku dapat beasiswa Mambuka Gakusho atau Max pada tahun 2013, udah agak lama sih ya. Nah, beasiswa ini diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi negara Jepang, atau bahasa Inggrisnya itu Ministry of Education, Culture, Sports, Science, and Technology, yang kemudian disingkat jadi MAX. Nah, beasiswa ini juga sering disebut sebagai beasiswa Mambuka Gakusho, itu bahasa Jepangnya. Beasiswa Max itu tuh ada beberapa program, ada dari D2, terus D3, terus abis itu ada teacher training, lalu ada S1 dan kemudian ada research program, yang kemudian bisa dilanjutkan untuk jadi S2 atau S3. Kebetulan kalau aku itu dulu dari research program terus kemudian lanjut ke S2. Nah, kalau untuk research sendiri itu tuh ada dua jalur, yaitu jalur G2G atau Government to Government dan U2U, University to University. Nah, kalau G2G itu semuanya prosesnya, tes dan segalanya itu dilaksanakan oleh Kedutaan Besar Jepang di negara masing-masing ya. Kalau waktu itu kan di Indonesia. Jadi kita kalau sudah lulus tesnya kemudian direkomendasikan oleh negara. Nah, makanya namanya government to government. Sedangkan kalau university to university ini segala proses seleksi ya itu dilakukan oleh universitas masing-masing. Kalau dulu aku itu pakai jalur G2G, government to government. Jadi aku ada tes segala, semua tesnya itu dilakukan oleh embassy waktu itu. Nah, kalau pengalaman hidup mandiri di Jepang, sebenarnya hidup sendiri atau hidup mandiri itu bukan pengalaman baru bagi aku, karena dulu aku sempat 4 tahun S1 di Bandung, kemudian 1 tahun di Jakarta kerja, dan rumahku di Bogor. Jadi maksudnya bukan yang tinggal bersama orang tua gitu. Tapi ya beda ya pastinya, karena kan jaraknya juga beda, terus bahasanya beda, culture-nya beda. Jadi kalau pas di Jepang itu pertama-tama butuh banget usaha dan adaptasi yang luar biasa, lebih berat dibanding waktu dulu ketika S1 lah istilahnya gitu. Tapi ya semua itu menjadikan mental aku lebih kuat, terus pengalamannya juga lebih banyak. Nah, kalau untuk detailnya pengalaman waktu hidup mandiri di Jepang itu mungkin agak panjang, jadi bisa kita bahas mungkin nanti kalau misalnya ada part 2 ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Tiara Putri. Apply beasiswa ke sana bisa untuk all major atau cuma art aja Kak yang dari Indo? Bisa untuk berbagai macam major, jadi bukan art dan desain doang. Justru waktu zaman aku 2013 dulu, art and design major itu termasuk langka ya untuk bisa mendapatkan beasiswa ini. Tapi major bisa dari major apapun gitu, asalkan lulus tesnya. Ini ibu kan mau jawab pertanyaan tante sama om Yuko, boleh nggak? Yuko Cang, boleh nggak ibu jawab pertanyaan dulu, boleh ya? Yuko sama Oto sama ya. Yuko gimana nih guys? Yuko Cang, Yuko sama Oto sama nggak? Aduh Yata,
beasiswa ini ada nggak sih untuk yang fresh graduates dari SMA gitu? Ada, tadi seperti yang sudah aku jelasin, program beasiswanya itu ada banyak. Ada untuk D2, D3, S1. Jadi untuk lulusan SMA bisa D2, bisa D3, bisa S1 gitu. Nextnya yaitu dari Pizza Crust, Kak Rara pas daftar beasiswa S2 tuh sendirian apa ada teman? Waktu itu aku daftarnya sendirian, tapi kemudian mendapatkan teman ketika tes dan sebagainya, dan juga ketika berangkat ke Jepang gitu. Yuko, bentar ya. Nih, nextnya kalau apply beasiswa S2 level JLPT minimal N berapa ya? Aku waktu itu nggak ada JLPT sama sekali, bahkan waktu itu belum bisa bahasa Jepang, baru bisa basic aja, karena dulu di SMA aku sempat ada pelajaran bahasa Jepang, jadi ya udah tahu sedikit tapi belum bisa converse sama sekali, itu nggak bisa gitu. Jadi tidak ada syarat NN berapa ya untuk daftar beasiswa membuka Gakusho. Pertanyaan dari Nadia Tika, kalau beasiswa bisa nggak ke S2 di Jepang, nggak jadi research student dulu, jadi langsung apply ke uni? Kalau dari pengalaman aku dulu, kan ini beasiswanya beasiswa research program, jadi kita datang, kita lolos seleksi dengan status kita sebagai research student. Kemudian kalau kita mau lanjut ke S2, kita harus ikut tes S2 dulu. Waktu itu aku juga ikut tes S2 barengan sama mahasiswa lulusan S1 lainnya dengan mahasiswa Jepang loh. Jadi maksudnya sama rata gitu, semuanya harus ikut tes. Tapi mungkin bisa dipersingkat waktu untuk menjalani research programnya dengan cara misalnya kita datangnya April, kemudian tes untuk masuk S2-nya itu di the next semester yaitu September, kita bisa langsung ikut yang next semester gitu. Kalau waktu itu aku 1 tahun dulu, jadi aku masuk S2-nya itu April 2014. Pertanyaan dari Katrias 0603, harga sewa kos di sana. Harga sewa kos ya. Harga sewa kos ini sebenarnya tergantung lokasi. Misalnya deket atau enggaknya dari stasiun, terus gedungnya gedung tua atau enggak, terus fasilitasnya seperti apa gitu, itu pasti berbeda-beda. Nah kebetulan kalau aku dulu itu nggak sangat ya, jauh lah dari pusat kota, terus ke stasiunnya itu harus jalan kaki 15 menit, jadi lebih dari 1 kilometer. Terus ya terbilang murah lah untuk harga kos di Jepang, sekitar 35 ribuan gitu waktu itu ya. Tapi kalau mungkin sekarang juga masih sama sekitar segituan, tapi kalau misalnya dekat dengan pusat kota bisa lebih mahal lagi, bisa ada yang sampai mencapai 100 ribu yen. Pertanyaan dari Angelia 31, S2 research itu nggak ada kuliah yang di kelas gitu ya Kak? 2 tahun juga kah masa studinya? Makasih ya Kak. Jadi kalau S2 research itu tergantung banget sama universitasnya. Kalau aku dulu karena sangat berkaitan dengan penggunaan mesin dan sebagainya, aku diikut sertakan ke kelas-kelas para mahasiswa S1. Jadi aku ada jadwal lah gitu istilahnya. Tapi kalau misalnya tidak diikut sertakan ke kelas-kelas tuh biasanya mereka ya research aja gitu. Ini beda sama pengalaman aku ya, jadi aku nggak bisa jawab secara mendetail gitu, karena kalau aku dulu ikut kelas-kelas S1. Nah, terus apakah 2 tahun juga masa studinya? Jadi untuk research sebagai research student itu tuh bebas, nggak harus 2 tahun, tapi maksimal 2 tahun. Jadi kalau misalnya kita merasa riset kita tuh belum puas risetnya, kita masih pengen perpanjang, itu bisa sampai maksimal 2 tahun. Terus kemudian kalau misalnya udah kita gunakan jatah 2 tahun riset, kita bisa ikut tes S2 untuk kemudian melanjutkan beasiswanya sebagai mahasiswa S2. Kemudian bisa lanjut lagi jadi S3 gitu. Tapi kalau mau langsung buru-buru ke S2 juga bisa, kita langsung ikut the next semester test gitu. Selanjutnya, untuk yang mau kuliah di sana without pengalaman belajar bahasa Jepang, possible nggak?
Possible, karena program ini untuk Max ya, karena untuk Max ini akan diberangkatkan, kemudian ada pilihan kalau misalnya untuk research student bisa milih mau ikut kelas sekolah bahasa Jepang atau tidak. Kalau aku dulu dengan bodohnya tidak mau ikut sekolah bahasa Jepang, akhirnya harus otodidak. Tapi kalau untuk yang S1, D2, D3 setahu aku mereka semua ikut sekolah bahasa Jepang dulu 6 bulan sampai 1 tahun gitu. Tips make a living atau baito atau kerja dengan Nihongo yang pas-pasan dong kak. Waktu itu tuh aku awal-awal juga belum baito karena aku masih adaptasi, jadi belum ada waktu untuk mikirin baito. Kemudian seiring berjalannya waktu, aku udah bisa conversation sedikit-sedikit lah gitu, seenggaknya bisa ngobrol yang basic-basic. Itu aku udah mulai memberanikan diri untuk apply baito, tapi juga aku bukan apply baito yang mengharuskan menggunakan bahasa Jepang. Aku justru baitonya itu ngajar bahasa Indonesia ke orang Jepang. Aku juga sempat baito atau part time di Eikaiwa Cafe. Eikaiwa Cafe itu jadi kayak ada cafe di mana kita itu melakukan conversation dengan para tamu dengan bahasa Inggris. Jadi biasanya orang-orang yang mau melancarin bahasa Inggrisnya, orang-orang Jepang yang mau melancarin bahasa Inggrisnya itu datang, terus kita ngobrol dengan bahasa Inggris gitu. Terus aku juga pernah baito di Glass Factory. Jadi kan karena aku art and design, walaupun gak nyambung ya karena aku textile, tapi aku apply untuk baito di Glass Factory. Dan kan kalau di situ kan lebih ke praktek ya, jadi kita nggak begitu butuh bahasa Jepang gitu. Jadi tipsnya menurut aku, kalau misalnya kamu nggak pede dengan bahasa Jepang kamu, mungkin bisa cari jenis pekerjaan yang tidak mengharuskan kamu untuk berbicara bahasa Jepang. Atau malah kalau misalnya aku dengar pengalaman dari teman-teman lainnya, mereka itu bahasa Jepangnya jadi jago karena baito. Jadi mungkin awal-awal walaupun nggak lancar, diberanikan aja, nekat dulu aja, kemudian justru bisa belajar dari baito tersebut sehingga bahasa Jepangnya bisa menjadi lebih lancar lagi gitu. Selanjutnya dari Namin Driani, apakah perlu ada rekomendasi profesor dahulu dan tips ketika isi form bagian harapan studi apa kak? Jujur, aku udah lama banget menerima beasiswa ini, jadi aku lupa kalau ditanya isi form bagian harapan studi seperti apa. Maaf banget, tapi kalau rekomendasi profesor itu menurut aku salah satu hal penting, hal yang bisa membantu penilaian dalam seleksi. Karena waktu itu aku udah cari-cari profesor dari lama, dari sebelum masa seleksi gitu. Aku sudah surat-suratan dengan profesor aku, terus udah bertukar, udah konsultasi lah mengenai riset yang mau aku lakukan dengan beliau gitu. Terus jadi ketika aku daftar kan harus isi form. Nah di situ tuh aku bilang kalau aku udah ada kontak dengan profesor ini dari universitas ini, kita mau melakukan riset ini gitu. Jadi ketika nanti si jurinya ya membaca form kita, wah ini anak persiapannya hebat, terus juga sudah detail, udah kontak dengan profesor Jepang, which is kan mungkin agak sulit ya dilakukan gitu. Jadi itu bisa menambah penilaian menurut aku. Dari Ivana Raska, tetangga nih. Ini Ivana Raska tinggalnya di dekat rumah aku. Mbak, mau tahu cerita kuliah Kria S2 di sini? Wah, panjang nih, tapi aku coba singkat ya. Jadi kan aku dulu di ITB, Kria Tekstil, terus kemudian aku masuk Tama Art University as research student, itu textile design. Nah bedanya itu adalah dulu waktu aku di Kria Tekstil, mungkin yang kuliah di Indonesia juga tahu lah, kita suka mengandalkan tukang. Memang kita sebagai otaknya, sebagai orang yang ngedesainnya, which is memang kan kita belajar desain gitu. Tapi banyak hal-hal yang kita nggak pelajari waktu dulu di S1. Misalnya cara mengoperasikan mesin, terus yang technical banget lah itu. Banyak hal yang aku waktu itu aku nggak ngerti apa-apa gitu. Nah ketika aku masuk di Tama Art University, which is salah satu art university di Jepang yang paling bagus ya, mereka fasilitasnya lengkap dong, terus habis itu teknik-teknik yang diajarkan juga semuanya lengkap.
Jadi aku lebih bodoh, lebih nggak bisa apa-apa dibandingkan dengan mahasiswa S1-nya gitu. Jadi ketika aku baru datang terus ngobrol-ngobrol dengan profesor aku, terus abis itu aku keliling-keliling labnya, aku nggak tahu apa-apa gitu, nggak ngerti apa-apa. Ya ngerti lah, tapi nggak bisa dibandingkan bahkan dengan mahasiswa S1 di sana gitu. Kemudian profesor aku menyarankan untuk kemudian aku ikut kelas-kelas yang tadi aku sudah ceritakan, kelas-kelas S1 gitu. Jadi aku pilih tuh kelas yang kira-kira akan menunjang kelancaran risetku, dan juga nanti kalau misalnya aku S2, aku masuk kelas-kelas tersebut, aku belajar cara mengoperasikan mesin. Dan ribet banget ya, karena kan itu semua dengan bahasa Jepang. Terus kita kalau misalnya mau nanya gitu, ini gimana sih caranya gitu kan, harus dengan bahasa Jepang kan gitu. Jadi ya awal-awal itu sangat kayak gimana ya, kayak double lah gitu susahnya. Harus ikut kelas juga, harus riset juga, harus konsultasi sama profesor terus-terusan, sedangkan profesornya juga nggak gitu bisa bahasa Inggris gitu. Kemudian ya semakin terbiasa terus dengan aku ikut kelas-kelas S1 juga semakin jago lah gitu istilahnya. Terus kemudian bisa bahasa Jepang juga, jadi bisa berkomunikasi juga dengan teman-teman dan profesor itu, tapi setelah satu tahun setelahnya ya, jadi lumayan lama lah prosesnya. Jadi setelah itu ya riset dan juga tugas akhir aku untuk S2 lumayan berjalan mulus. Tapi setelah aku melewati berbagai macam rintangan di awal gitu. Untuk detail-detail yang sangat semong kayak gitu tentang tekstilnya sendiri, mungkin kalau aku bahas di sini nanti teman-teman yang lain kan takutnya nggak ngerti, tapi mungkin bisa kita bahas di part selanjutnya ya. Oke, karena Yuko udah mulai rewel juga, kayaknya kita harus sudahi sesi tanya jawab kali ini. Mungkin nanti bisa kita bikin part 2, mungkin juga bisa bikin tema lain, bukan tentang beasiswa, tapi mungkin tentang kehidupan di Jepang, atau tentang pernikahan beda negara, atau tentang mengurus anak, walaupun aku belum expert. Mungkin kita bisa tukar tips and tricks. Dan pokoknya di sesi tanya jawab selanjutnya aku akan buat lebih seru. Mungkin bisa juga kita undang guest, mungkin bisa tanya-tanya juga ke yang lain selain aku. Jadi jangan lupa nonton episode-episode selanjutnya. Terima kasih sudah nonton episode kali ini. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Yuko. Bye-bye. Bye-bye. Bubu. Gimana?